pindah ke ruas kanan menjadi 3x ya. X kuadrat plus 1 sama dengan 3x ya. Nah, jadi x-nya sama dengan sepertiga, ini 3-nya pindah ruas lagi ya, jadi sepertiga kali x kuadrat plus 1. Nah, inilah yang kita pakai awal ya, awal. Kita akan coba pakai untuk menyelesaikan apakah kita akan mendapatkan antara dua ini ya. Jadi boleh salah satu ya, nggak perlu dua-duanya. 2,618034 atau 0,381966. Ya, kenapa salah satu saja? Ya, karena dua-duanya memenuhi ya. Jadi kalau ini dimasukkan kembali ke menggantikan X ini, itu hasilnya akan 0 gitu ya. Jadi kita boleh memilih salah satu di antaranya ya. Jadi kita udah peroleh di sini rumus iterasinya itu yaitu X sama dengan ya atau dalam bentuk yang lebih umum seperti ini X n plus 1, ini notasi iterasi ya, selalu seperti itu, sama dengan sepertiga dikalikan dalam kurung X n kuadrat plus 1. Nah, ini kita akan coba untuk menghitung atau mencari apakah nanti akan menghasilkan X yang kita inginkan, yang memenuhi kalau dimasukkan menggantikan X di sini, dia sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang kita ke Excel-nya ya. Nah, sekarang saya pindah ke Excel. Pindah ke Excel. Entire screen aja ya. Nah, ini pindah ke Excel. Pindah ke Excel. Kelihatan Excel-nya ya? Siap, kelihatan, Pak. Oke, kita cari yang contohnya. Nah, ini ya. Ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Supaya Anda bisa mengetahui langkah awalnya ya. Nah, ini saya coba ganti ya, mungkin sambil dilihat juga di laptopnya juga ya, mungkin ya, supaya langsung ya. Jadi di sini saya ganti dengan yang lebih representatif bentuk persamaannya ya, sama dengan bentuk persamaannya itu adalah ini X kuadrat ya, X kuadrat min 3X plus 1 ya, plus 1. Saya ganti saja. Ini ke sini kan. Nah, jadi fx-nya itu bentuknya seperti ini ya, tentukan X sehingga fx sama dengan 0. Tadi kita sudah dapat ya rumus ininya ya, rumus apanya? Iterasinya ya. Jadi menyebutnya itu namanya rumus iterasinya, yaitu tadi itu ini kita rubah dulu. Nah, ini seperti ini tadi notasinya X. Ini kita tulis di lembar kerja kita supaya kita ada acuan untuk menuliskan di toolnya ini ya, di tabelnya ini, karena kita di Excel-nya itu kita pakai tabel ya. Jadi Anda buat di sini 3 kolom saja ya. Pertama kolom N, lalu yang kedua kolom XN, dan yang ketiga kolom XN plus 1. Nah, ini adalah sama dengan ya, sama dengan tadi berapa, sepertiga ya, sepertiga dikalikan dalam kurung itu tadi ya, kita lihat aja X kuadrat plus 1 ya, X kuadrat plus 1 ya. X kuadrat plus 1. Nah, seperti ini saya taruh di ini. Nah, ini yang kita pakai sebagai acuan ya, di insert ya.
Di-insert dulu supaya agak kelihatan ya. Nah, ini persamaan literasinya yang kita bangun dari fx ini ya. Nah, sekarang kita coba hitung secara iteratif ya. Kita ambil nilai xn yang pertama itu dari sini ya, dari x0 ya. Ambil dari situ, lalu kita hitung berdasarkan rumus iterasi ini ya. Oh, ini ada yang kelupaan ya. Ini ada notasi ininya ya. Jadi ada dua ya, ininya kan ada atas bawah seperti ini. Nah, itu ya. Di x n, nah ini kuadratnya. Nah, ini ya rumus iterasinya ya. Nah, ini kita hitung. Sepertiga kali dalam kurung ya. Dalam kurung. Nah, xn kuadrat ya, xn kuadrat plus 1. Nah, itu kita dapat nilai pertama dari x ya, dengan menggunakan x awal ini, x0. Nah, selanjutnya, nilai x selanjutnya kita tidak ambil lagi dari sini ya, melainkan dari sini ya. Jadi tinggal diklik di sini. Nah, itu. Nah, ini tinggal kita copy rumus ini karena sama ya. Nah, ini kita dapat 0,48. Ini sekarang tadi mintanya 6 angka di belakang koma ya. Ini sudah 6 angka di belakang koma. Nah, baris selanjutnya kita tinggal tarik ya sampai dia menuju nilai tertentu ya. Nah, di sini kelihatan mulai sama angkanya itu di baris ke berapa ini? Ke 11 ya. Ke 12 ya. Ke 12 itu dia mulai angkanya sama. Itu sama dengan akar ini ya 0,381966 ya. Sama ya. Oke ya, sama ya. Nah, ini kan udah menunjukkan X ya. Tinggal kita cek di sini. Kita cek apakah kalau kita masukkan ya, ini sebenarnya untuk memastikan saja ya, ke fungsi awalnya ini, dia menghasilkan 0 enggak? Karena dimintanya gitu kan, sama dengan 0 di sini. Nah, ini kita kuadratkan, dikurangi 3 kali X plus 1. Nah, ternyata ketika dicek ini hasilnya sudah 0 ya untuk 6 angka di belakang koma ya. 6 angka di belakang koma. Jadi ini kita sudah dapat jawabannya. Jadi X di sini yang diminta ini ya. X ini kan yang diminta sama dengan ya ini. Nah, itu jawabannya ya, jawabannya tuh ini. Salah satu dari akar atau yang membuat fx sama dengan 0 ya. Kan ini ada ini atau ini ya. Kita cari salah satunya aja, nggak perlu dua-duanya. Untuk metode ini ya. 0,381966. Jadi baik ini ataupun ini yang nanti diperoleh yang menghasilkan fx sama dengan 0 ya itu sama jawabannya ya. Sama-sama benar maksudnya ya. Nah, baik itu mungkin sebagai contoh yang pertama, Anda bisa mulai mengerjakan dengan ini ya, dengan Excel masing-masing di laptop masing-masing. Nanti kalau ada pertanyaan atau kesulitan boleh langsung ditanyakan ya. Silakan. Jadi ini saya memberikan waktu untuk Anda mencoba ya.
mencoba membuat seperti contoh ini ya untuk mendapatkan X ini. Apakah ada kesulitan? Izin Pak, Iya, silakan. cara ngeceknya tadi gimana ya Pak? Yang terakhir. Ini ya, yang ini ya. Iya Pak, Nah, yang ini berarti Anda udah dapat ya? udah Pak. Udah. Caranya adalah memasukkan ya angka ini ya ke rumus atau ke fungsi asalnya. Fungsi asalnya itu adalah fx di sini ya. Ini fungsi asalnya ya. Jadi x-nya itu Anda ganti dengan ini. Angka di mana dia mulai sama ya, itu disebut konvergen ya. Konvergen. Jadi mulai sama dan sampai terakhir ini sama ya. Nah, ini kita masukkan ke fungsi asalnya ini ya. Jadi itu kita sebut dengan x kuadrat min 3 kali x ya plus 1. Ya, itu fungsi awalnya seperti itu ya. Kalau dia menghasilkan 0, ini kan 0 ya, seperti yang diminta atau yang ditanyakan ya. Jadi fx sama dengan 0 kan, ini kita cek ternyata sama dengan 0, jadi bisa dipastikan ini adalah jawabannya ya. Jadi x yang membuat fx sama dengan 0 itu adalah 0,381966. Seperti yang diminta tadi ya, yang diminta di sini ya. Di sini ternyata dia merupakan ini udah benar kan 0,381966. Ya, seperti itu. Caranya ya masukkan nilai ini dengan Excel ya tentunya ke
fungsi asalnya dengan mengganti X ini, ya, X ini dengan nilai ini. Ya. Gitu caranya. Oke, Pak. Oke, Pak. Ya, Terima kasih. ya. Ada lagi silahkan. Saya nggak bisa lihat satu-satu ya, tapi usahakan dikerjakan di laptop masing-masing seperti apa yang dicontohkan ini ya. Oke ya, udah ya. Ada yang kesulitan lagi atau yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada saya lanjut dulu ya. Tapi ininya dihasilkan ya, maksudnya disimpan nanti kalau Anda sudah dapat seperti ini ya, disimpan dulu ya. Nah, sekarang kita akan coba mengubah
ya nilai X0-nya ya, nilai X0-nya kalau kita ubah hasilnya seperti apa gitu ya. Ini untuk menguji apakah metode iterasi sederhana ini cukup baik atau bagaimana gitu ya. Seperti flowchart diagram alir yang saya tunjukkan itu ya. Jadi kalau suatu metode itu ya dia bisa mengatasi berbagai kondisi gitu ya, itu bisa dikatakan metodenya cukup bagus gitu ya. Nah, sekarang dalam kasus ini misalkan saya ubah X0-nya itu dengan angka yang lain ya, katakanlah 0 gitu ya. Nah, terlihat di sini masih konvergen, artinya dia tetap menuju ke X yang sama ya, yang akan menghasilkan 0 kalau kita masukkan ke ini ya, tadi udah dibuktikan ya. Sekarang misalkan diganti 2 ya, tadi 1, 0, masih menuju ke X yang sama ya, artinya masih benar itu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ganti dengan 3, gimana? Ternyata dia menuju ke nilai yang makin besar. Ini artinya apa? Divergen ya. Nah, ternyata rumus iterasi ini tergantung dari pemilihan X ya, X0 ya. Kalau kita tepat di atau masih benar ya 1, 2 tadi ya, 0 masih oke ya. Kita ganti 4 misalkan. Sama aja ya. Min 2. Oke, min 2 masih, min 3 sama itu divergen ya. Nah, ini kalau seperti ini kita akan kesulitan ya, maksudnya selain kita mencari rumus iterasinya ini, kita juga ternyata harus hati-hati ketika memilih X0. Ini tentunya kalau seperti ini rumus iterasi yang kita peroleh ini kurang bagus gitu ya. Nah, sekarang coba kita ganti ya, atau kita ubah ya, kita bangun lagi rumus iterasi yang lain berdasarkan ini, X ini ya, X ini. Kelihatan di Excel-nya ya. Ini saya besarin. Kelihatan, Pak. Nah, oke ya, seperti ini ya. Nah, sekarang kita ubah rumus iterasinya itu dengan rumus iterasi yang lain yang mungkin lebih baik gitu ya. Kan sama dengan 0 ya. Nah, sekarang misalkan ini ya. Ini kan ada X ya. Ini ada X, ini ada X ya. Ini sama-sama ada X, saya boleh mengeluarkan X-nya ke depan ya. Jadi di sini menjadi X ya. Dikalikan ya. X ya. Nah, boleh seperti itu kan ya. Jadi X-nya di sini ada X-nya kita keluarkan seperti ini ya. Nah, menjadi seperti ini ya. Menjadi seperti ini. Lalu satunya pindah ke ruas kanan menjadi negatif ya. Nah, seperti itu kan ya. Ini pindah ke ruas kanan jadi negatif. Lalu X-nya kita peroleh ya. Ininya X min 3-nya pindah ruas ya. Ini menjadi ke bawah ya, ke bawah. Saya tulis seperti ini. Itu ya. Ya, ini ya apa? Nah, seperti itu ya. Wah, kurang pas ya. Kurang pas menuliskannya.
Kira-kira seperti itu ya. Ini kurang besar. Kok nggak sama ukurannya ya? Dilihatnya kurang ini. Nah, jadi rumus iterasinya sekarang ya, yang tadinya sepertiga xn kuadrat plus 1, saya ubah menjadi x sama dengan min per min 1 per x min 3 ya. Ini sama kan awalnya dari fx juga, sama seperti tadi juga dari fx juga, tapi bentuknya berbeda ya. Nah, sekarang akan kita coba, ini saya perbagi dulu notasinya ya. Ini x, jadi gini, bentar ya. X, ini N plus 1 ya. Ini juga saya ganti ya supaya ini. Saya hapus ini ya. X, N. Nah, ini yang akan saya gunakan menggantikan ini ya. Ini tadi boleh di ini ya, save as atau di sheet-nya di copy ke sheet sebelahnya boleh ya. Ini saya menggunakan sheet yang sama ya. Kalau Anda ingin tahu ininya apa, supaya Anda punya kopinya gitu ya. Jadi boleh Anda copy move ya ke sheet sebelahnya. Kalau saya menggunakan sheet ini aja ya supaya nggak ganti-ganti ya, supaya Anda tahu perubahannya maksudnya ya. Nah, ini menggantikan rumus iterasi yang sebelumnya ya ini. Dengan demikian saya akan mengganti rumus yang ini ya, kan tadi rumusnya masih yang lama kan. Nah, ini nggak perlu diganti sebenarnya karena dia akan mengambil dari nilai sebelumnya. Ini akan saya pakai rumus ini ya. Jadi min 1 per kurung dulu ya. X min 3. Ini bawah. Nah, ternyata dia menghasilkan X yang sama seperti tadi ya. Anda ingat kan angkanya 0,381966 ya. Nggak perlu dicek ya, ini kalau dicek sama ya. Ya, saya prosedurnya ngikutin aja ya, sama. Karena ini step by step-nya seperti itu. Ini 0 ya. Jadi ya ini harus lengkap nanti kalau di tugas atau di ini harus lengkap, harus tertulis ini ya. Jadi X dan pengecekannya ini harus tulis. Kalau nggak ada cuman tabel ini, ya itu belum selesai. Karena belum menjawab X-nya berapa gitu ya. Meskipun di sini kelihatan gitu, tapi nanti usahakan ditulis lengkap seperti itu ya. Jadi ini menghasilkan rumus iterasi yang berbeda ini karena berasal dari f fungsi yang sama akan menghasilkan x yang sama juga ya ini ya 0,381966 ya. Nah, tadi tantangannya sama seperti rumus iterasi sebelumnya. Kalau kita ganti-ganti ini, kira-kira akan tetap menghasilkan X ini enggak gitu ya. Tadi kan ada divergennya kan. Kita ganti 0. Nah, tadi di 3 kan ya. Cuman di sini ada persyaratan khusus ya. Jangan pas 3 ya. Karena di sini kalau di sini 3 tadi kan divergennya di 3 ya. Kalau di sini 3 ini akan menghasilkan 0, pembagian 0 itu ya tidak diperbolehkan ya, divided by 0 kan ya. Ini 2 masih, coba 4. Tadi 4 juga nggak bisa kan, ini bisa kan 4. 1000 atau 10 lah dulu.
masih ya 1000. Tuh, masih ya? Masih. 3, tapi kita jangan pilih 3 ya, karena kalau 3 divided by 0, Excel-nya kesulitan. Tapi misalkan 2,99999. Nah, jadi ini tidak masalah ya. Ini hasilnya tetap sama kan? Tetap sama. Hanya konvergennya berbeda sedikit di baris keberapa gitu ya. Ini turun-turun 1, 2 gitu ya. Divergennya. Jadi dengan demikian bisa dikatakan ya bahwa rumus iterasi ini yang berasal dari fx ini tidak terpengaruh oleh pemilihan x0. Nah, itu lebih baik dari rumus iterasi sebelumnya. Ya. Jadi kalau Anda ingin mencari rumus iterasi sederhana ya dengan memanfaatkan fx ya, ya cara mencarinya seperti ini ya. Nah, itu sebenarnya ada ininya ya, ada semacam petunjuknya atau clue-nya gitu ya. Jadi di situ diusahakan ya, diusahakan turunan dari rumus iterasi tadi kan berupa Gx ya. Di sini di contoh kedua yang saya kerjakan ini, Gx-nya itu adalah min seper xn atau min seper x min 3 ya. Jadi Gx ini kalau diturunkan, ini pangkatnya makin membesar ya, makin membesar. Misalkan di turunan pertama itu ini makin membesar bagian bawahnya. Itu artinya nilainya kurang dari 1 ya, lebih kecil dari 1 ya. Nah, itu ya, jadi kurang dari 1 ya. Nah, itu bukan salah satu kriteria supaya kita mendapatkan rumus iterasi yang bagus. Bagus itu dalam artian ini tidak terpengaruh dari pemilihan X awalnya ya. Nah, kalau secara sederhana ya, upayakan ya, usahakan X-nya ini ataupun nanti kalau pangkat 3, pangkat 4 itu pangkat yang besar itu diupayakan pindah ke bawah ya, diupayakan pindah ke bawah supaya kalau diturunkan kurang dari 1. Nah, itu kriterianya ya. Ya secara garis besar seperti itu ya. Secara garis besar seperti itu. Nah, gitu kira-kira ya cara mencari, membangun rumus iterasi dengan memanfaatkan fx. Gitu. Berarti kalau kita salah rumus turunannya juga berarti hasilnya akan salah, Pak ya? Bukan salah. Tadi kan nggak salah kan? Tapi dia tergantung pemilihan dari X awalnya ya. Dari X awalnya. Artinya kalau kita tidak tepat atau kurang kurang tepat ya mungkin dikatakan seperti itu memilih X awalnya itu misalkan 3 tadi ya, itu jadi divergen atau 4 jadi divergen, 5 dan seterusnya jadi divergen. Nah itu. Jadi kalau kita kurang tepat ya menurunkan rumus iterasinya hasilnya seperti itu. Nah, makanya tadi diberi petunjuk ya cara menurunkan atau membangun rumus iterasinya itu usahakan X-nya itu di bawah ya. Nah, ini kan yang saya tunjukkan itu kan jadinya X-nya ada di bawah dengan membuat seperti ini ya. Gitu. Ini jadi di bawah kan karena ketika pindah ruas dia akan ke bawah sini ya, menjadi ini. Seperti itu ya. Ada satu lagi rumus iterasi yang kita bisa bangun ya, yaitu ini sebetulnya maghrib ya di tempat saya. Mungkin kita break dulu sebentar ya. Ada azan maghrib.
Baik, Pak. Oke ya. Ini sebentar kita lanjutkan sedikit ya. Nah, misalkan lagi nih ya. Ini Anda boleh ini ya, maksudnya copy move lagi kalau saya sarankan sih ya supaya ininya perubahannya kelihatan, atau boleh di bawahnya mungkin ya. Nah, sekarang misalkan ini kan dapat ini ya, yang proses seperti ini. Sekarang misalkan kita cari rumus yang lain ya, rumus yang lain. Rumus iterasi yang lain dengan F yang sama ya. Dulu ya. Nah, ini rumusnya sama, efeknya. Sekarang kita bagi dengan kedua ruas ini ya, bagi dengan apa? Dengan X. Kedua ruas ini kita bagi dengan X. Hasilnya, nah ini hasilnya. X kuadrat bagi X ya. Bentar. Kuadrat bagi X. 3X bagi X, 3 ya. 1 bagi X, seper X ya. Seper X. Ini saya tulis seperti ini. Seper X. Sama dengan 0 ya, 0 bagi X ya, 0. Ya. Nah, sekarang min 3 dan seper X ini pindah ke ruas kanan ya. Pindah ke ruas kanan.
copy. Copy semua dulu. Ini pindah ke ruas kanan ya, ruas kanan. Kalau kecil. Menjadi 3 min per X ya, kan pindah ruas kan. Nah, sekarang ini yang akan kita pakai untuk rumus iterasinya ya. Ini yang akan kita pakai untuk rumus iterasinya. Kita coba ya, apakah menghasilkan salah satu dari akar X, fx tadi ya. Ini saya ganti notasinya. X n plus 1, X yang ini dihapus, ini juga diganti menjadi xn ya, xn. Ini kita pakai sebagai rumus iterasi yang baru menggantikan ini. Ini sini ganti dengan yang baru. Ini kita kecilin. Berarti ini dihapus. Ini juga dihapus. Kita coba sekarang dengan rumus iterasi yang baru, yaitu 3 min 1 per X ya. Lalu kita tarik. Nah, ini kita dapatkan juga nilai yang konvergen, tetapi ini adalah X yang lain. Jadi sama-sama benar sebenarnya kan. Jadi di sini kan ada 2 ya, ada 2. Ada 2. Mana tadi? 2,618034 dan 0,381966. Apapun yang Anda peroleh, baik ini ataupun ini dari hasil rumus iterasi itu adalah memenuhi fx sama dengan 0. Jadi sama-sama bisa digunakan, itu maksudnya ya. Jadi ini pun bisa kita pakai, yaitu 2,618034. Ini kalau dicek ya pasti 0 ya. Pasti 0. Ini kuadrat min 3 kali X plus 1. Tuh, 0. Jadi X-nya sama-sama benar ya. 2, ini ataupun 0, tadi sama-sama benar ya. Nah, ini ya. Tuh. Nah, sekarang kita juga uji juga ini apakah dia tergantung nggak dengan perubahan nilai awalnya ya. Apakah tetap konvergen menuju nilai ini atau tidak. Nah, ini kita uji. Masih ya. 3 masih ya. 1000 masih. Tuh ya. Masih konvergen ya. Jadi ini adalah rumus yang lain, rumus iterasi yang lain selain tadi yang ini yang bisa menghasilkan X yang memenuhi fx sama dengan 0 gitu ya. Tuh. Jadi sama-sama benar ini, sama-sama benar, bukan karena beda X-nya menjadi akan lebih kecil dari 1. Karena apa? Karena ini di bawah ya. Di bawah. Ini juga di bawah. Ya. Di bawah gitu ya. Nah, itu kriterianya ya.
Itu ya, mungkin kita break karena di sini ya, di tempat saya sudah masuk maghrib, kita break dulu ya. Sekitar 20 menit ya, 18.20 ya. Kita break dulu. Nanti ini kan sampai jam berapa? Sampai jam berapa Nur ini? Nur Ihwani? Siap di jadwal sampai 18.30 Pak. Setelah itu ada kuliah lagi, ya? Atau Siap gimana? Pak, ada lagi Pak. Oh ya, kalau gitu saya cukupkan sekian ya, mungkin ya, karena ini udah maghrib. Baik Pak. Kita lanjut di ya kalau ada hari lain mungkin yang bisa ini ya, bisa diisi juga ya. Kalau tadinya kalau misalkan setelahnya tidak ada kuliah lagi, saya lanjut dengan materi berikutnya ya, karena untuk ini ya. Nah, tapi ini nanti saya akan coba, oke ya. Ini nanti dibuat ya, nanti ada tugasnya ya. Tugasnya saya bikin di sini dulu ya. Tugas kelasnya udah saya bikin ya kalau nggak salah ya. Tadi belum sempat dikirim. Google Classroom apakah Pak? Siap Ya, juga Pak. udah ya. Itu pastikan semua masuk di situ ya, karena nanti ini dikumpulkannya di situ ya.
Oh, salah ngetik. Ini sudah saya upload di situ. Ini udah cukup ya. Tuh, ini sekarang sini. Nah, baik. Saya sudah upload ininya ya, tugas praktik 1 ya. Pastikan semuanya sudah ini ya, sudah masuk di Classroom ya, sehingga bisa mengumpulkan tugas prakteknya ya. Jangan sampai tidak mengumpulkan ya. Siapa? Karena nanti kan di numerik itu ada 2 ya, ada yang untuk teorinya, ada untuk prakteknya. Nah, terutama untuk prakteknya itu semua nilainya dari tugas praktik namanya ya. Nah, itu harus mengumpulkan semuanya. Tolong kasih tahu temennya kalau belum diingatkan ya. Gitu. Itu saja ya, mungkin dari saya cukup sekian ya, karena ininya sudah, materinya sudah tersampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti kita lanjutkan. Izin Pak bertanya. Ya. Untuk absennya bagaimana Pak? Absennya, nah sebenarnya nantinya harus pakai itu ya. Tadi saya sudah screenshot sih ya. Oh iya. Nanti pakai Google Form aja ya. Nah, itu absennya itu sebenarnya tergantung juga dari ini ya. Karena ini kan online ya.
tugas yang masuk ya. Tugas yang masuk. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Ya, Izin Pak bertanya Pak. ya silakan. Batas terakhir ngumpul tugasnya sampai kapan Pak? Itu ada ya, nanti di classroom-nya itu ada batasnya ya, itu hari Senin ya. Itu udah cukup ya, sekarang Jumat. Jadi yang mungkin hari ini sedang bekerja atau apa masih bisa mengumpulkan tentunya ya, karena waktunya cukup lama ya. Jadi masih bisa mengumpulkan ya. Asal masuk di ininya ya, di classroom-nya. Ya, ada lagi? Izin Pak, izin bertanya. Untuk Ya. pengumpulannya berarti pakai Excel Pak? Pakai Excel ya, atau pakai PDF ya. Siapa? Mungkin PDF aja, karena kalau Excel itu rumusnya nggak muncul ya, atau persamaannya tuh nggak muncul. Jadi pakai PDF aja. Siapa? Tapi ininya tolong ininya yang lengkap ya. Jadi ada bagian yang menyatakan Anda sudah mengecek sama dengan 0 dan jadi X, nah itu ya. Seperti itu. Ya mungkin itu ya. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada mungkin ini pesertanya sekarang 41 ya mungkin ya. 41 orang. Ini cukup banyak juga pesertanya ya, 41 orang. Pak, izin bertanya, berarti nantinya akan ada 2 file ya untuk nomor 1 dan nomor 2? Atau Enggak, bagaimana? dijadikan satu aja. Atau gini aja ya, mungkin di Excel nggak apa-apa ya. Di Excel aja ya. Nanti ada 2 sheet atau di bawahnya boleh. Oh, jadi dikumpulkan dalam format Excel aja berarti ya, Pak? Iya, Excel aja deh. Ya, baik Supaya- Pak. Nah, sebentar saya screenshot dulu ya. Ini 42 kebetulan masuk. Sebagai bukti. Ya, sudah saya screenshot. Cukup sekian ya, kita ketemu lagi minggu depan ya. Kalau ada waktu lagi diinformasikan aja ya, kalau misalkan ini untuk ya, materinya juga bisa cepat selesai juga ya, karena kita mulainya terlambat. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Live dulu ya.